Coba kamu pikirkan sejenak. Jika kamu menjadi guru di kelas, lalu ada satu anak yang kesulitan bicara dan selalu menarik diri. Kira-kira apakah kamu langsung memberikan intervensi? Atau kamu mulai mengamati, mencatat, lalu mendiskusikan dengan tim sekolah atau orang tua? Jawabannya tentu mulai dari identifikasi. Hai mahasiswa hebat, hari ini kita akan membahas identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa sih kita harus bisa mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus? Tentu saja, sebagai guru, kita harus tahu bagaimana kondisi peserta didik kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui anak memiliki kebutuhan khusus atau tidak jika kita belum benar-benar memahami siapa anak yang kita hadapi dan apa saja kebutuhannya. Identifikasi adalah proses awal dari menemukan kenali anak yang diduga memiliki permasalahan perkembangan ataupun akademik sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Identifikasi dilakukan bukan hanya sekedar memberikan label, tapi untuk memahami siapa murid yang kita hadapi. Identifikasi adalah menemukan kenali kondisi anak sebagai jembatan untuk melanjutkan proses asesmen kepada anak secara menyeluruh. Ada 3 tujuan utama identifikasi. Yang pertama, menemukan anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Yang kedua, menentukan jenis layanan yang paling sesuai. Dan yang ketiga, menjadi dasar asesmen yang lebih dalam sehingga kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, apa saja ya manfaat dari identifikasi anak berkebutuhan khusus? Mari kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, bagi anak, identifikasi dilakukan untuk menemukan kondisi anak agar segera mendapatkan dukungan dan mengurangi dampak hambatan jangka panjang. Yang kedua, bagi guru, identifikasi dilakukan agar dapat menyusun pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh anak secara nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih berarti. Yang ketiga, bagi orang tua, ketika anak sudah teridentifikasi berkebutuhan khusus, maka orang tua akan mendapatkan pemahaman objektif tentang kondisi anak dan bisa terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya. Ada 2 jenis identifikasi yang perlu kita pahami. Yang pertama, identifikasi subjek. Identifikasi subjek adalah menemukan kondisi anak berdasarkan dari perkembangan dan juga kondisi akademik yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya identifikasi subjek ini kita lakukan di kelas klasikal di sekolah reguler. Ibaratnya seperti kita mencari hewan-hewan di dalam hutan. Tapi kalau ini nggak di hutan dong tentunya. Kita akan mencari anak berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Identifikasi ini dilakukan di kelas yang kita sudah tahu bahwa anak ini berkebutuhan khusus. Biasanya identifikasi ini dilakukan di sekolah luar biasa atau SLB. Nah, pada saat melakukan identifikasi kebutuhan, yang kita lihat adalah apa kebutuhan belajar yang saat ini paling menonjol dan paling terlihat memerlukan banyak bantuan. Sehingga pada saat nanti proses asesmen kita akan menggali lebih dalam hal tersebut sehingga nanti pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam praktik identifikasi dan asesmen, kita juga bisa dibantu oleh alat-alat pengukuran yang mungkin bisa kalian lakukan. Seperti pengukuran fisiologis yang terdiri dari tes pendengaran, tes penglihatan atau ketajaman visus, tes jangkauan gerak sendi atau range of motion, dan tes kekuatan otot. Ataupun kita juga bisa menggunakan hasil tes psikolog yang biasanya berbentuk tes IQ, tes sosial emosi, ataupun tes observasi perilaku. Kedua tes tersebut tentu saja bisa menambahkan informasi tentang siapa anak yang sedang kita hadapi. Dengan identifikasi yang tepat, kita dapat mengamati anak tanpa prasangka dan bergerak untuk memahami, bukan menghakimi. Karena setiap anak berhak untuk dikenali, dihargai, dan dididik sesuai potensinya.